Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, sobat guru penggerak dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Chandra. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 yang berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah video diseminasi yang saya lakukan di sebuah komunitas belajar di sekolah kami, yaitu SMA Negeri 1 Sungai Kunyit, tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Kita tentu sangat menginginkan bahwa sekolah sebagai ekosistem pendidikan memiliki nilai-nilai budaya positif yang senantiasa kita tumbuh kembangkan di setiap kegiatan-kegiatan dan pembiasaan di sekolah kita dimanapun kita berada. Tentu nilai-nilai ini perlu kita tanamkan pada anak-anak sobat penggerak. Tentu nilai-nilai ini perlu kita tumbuh kembangkan di setiap hati dan pikiran anak-anak peserta didik kita. Kita menginginkan disiplin positif itu terjadi atau tercipta dikarenakan motivasi dari diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Karena itu, tugas sebagai seorang guru penggerak, tugas dari kita semuanya adalah bagaimana menumbuh kembangkan nilai-nilai positif, disiplin positif itu menjadi sebuah budaya yang sangat baik, sangat luar biasa di sekolah kita. Sehingga pada akhirnya nanti tercipta sebuah sekolah yang memiliki ekosistem pendidikan yang berkualitas, bermutu, dan beradab, serta berkemajuan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ini izinkan saya selaku anggota Pembel dan juga calon guru penggerak yang berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Kunyit untuk menyampaikan beberapa hal praktik baiklah berkaitan dengan budaya positif dengan penerapan restitusi. Nah, kita sering kadang-kadang di dalam keseharian pada waktu mengajar, termasuk saya juga secara pribadi, kadang-kadang itu sangat keliru ketika memperlakukan atau melayani sesuatu ketika melakukan pelanggaran. Ketika melakukan pelanggaran, kadang-kadang kita memberikan sanksi atau teguran ataupun hukuman yang mungkin ada yang pantas, ada yang sesuai, ada juga yang mungkin tidak sesuai dan tidak terukur. Nah, maka di dalam sesi ini saya mohon izin mungkin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penerapan budaya positif, kemudian bagaimana kita menerapkan disiplin positif di sekolah, termasuk kita proses penanganan tindakan pelanggaran misalnya yang dilakukan pada siswa seperti itu. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menyampaikan beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sungai Kunyit, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan tim kurikulum, dan serta Bapak Ibu sekalian, guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Kunyit yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Sungai Kunyit ingin menyampaikan diseminasi berkaitan dengan budaya positif yang nanti akan coba kita implementasikan dan kita terapkan di dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari baik di sekolah maupun di kelas. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya sedikit memaparkan berkaitan dengan budaya positif. Jadi kita ketahui bahwa sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang mana sekolah harus memiliki nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan serta budaya-budaya positif yang mengalir di dalamnya. Oleh sebab itu, kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan dan insan pendidikan
perlu memahami bahwa budaya-budaya positif itu perlu dibangun dan ditumbuh kembangkan, baik di diri peserta didik kita maupun pada kita sendiri untuk meneladani pada mereka semua. Baik Bapak Ibu, pada modul 1.4 di dalam proses pendidikan guru penggerak yang kami pelajari, ya, budaya positif itu diartikan adalah sebagai nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini salah satu pengertian dari budaya positif. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita tanamkan atau kita kembangkan di dalam lingkungan sekolah kita. Kita ingin lingkungan sekolah kita sebagai role model budaya-budaya positif yang mana mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang baik di sosial masyarakat maupun dalam nilai-nilai keagamaan serta karakter-karakter yang lainnya. Nah, oleh sebab itu nilai-nilai ini perlu kita tanamkan kepada diri siswa kita, peserta didik kita dalam bentuk proses pendidikan pembiasaan-pembiasaan di lingkungan sekolah kita. Nah, selanjutnya kami sampaikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa di mana ada kemerdekaan itulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh salah satu unsur dalam budaya positif yang perlu dikembangkan di lingkungan sekolah adalah disiplin positif. Bagaimana disiplin positif itu bisa berkembang dan tumbuh di peserta didik kita. Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan dalam sebuah buku, ya, cetakan kelima tahun 2013 halaman 410, di mana beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di mana ada kemerdekaan, kebebasan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, bahwa disiplin, sebuah disiplin itu harus tumbuh dari diri sendiri. Self disiplin kata Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin yang tumbuh dari hati nurani, hati anak-anak, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan disiplin itu dari dalam dirinya sendiri. Nah, dalam suasana pendidikan yang merdeka, nah, kata Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi disiplin itu apabila tidak bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka perlu ada penguasa yang mendisiplinkan dirinya. Ya itulah kita. Nanti kita yang berfungsi sebagai kontrol dalam bahasa Ki Hajar Dewantara ini. Bapak Ibu, nah, disiplin positif, ya, disiplin ini dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, intrinsik. Jika kita dapat memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, ekstrinsik. Oleh karena itu, ekstrinsik tadi itu berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tadi, ya, kalau dalam bahasa Jawa itu seperti ini: mardika iku jarwane, norong lepasing pangreh, nying uga kuat kuasa mandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi motivasi intrinsik, motivasi diri sendiri atau self disiplin tadi itu adalah bagaimana supaya bisa memerintah diri kita sendiri, supaya itu bisa mendisiplinkan diri dan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
Dalam disiplin positif, korelasinya dengan nilai-nilai yang akan kita terangkan pada peserta didik, ya, nilai-nilai kebajikan universal itu yang sering dijadikan tolak ukur pedoman dalam kita mendisiplinkan diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu secara universal, nilai kebajikan sekolah adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama seluruh warga sekolah sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Nah, dalam hal ini, dalam kaitannya dengan kurikulum merdeka, ya, dalam kaitannya kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan adalah berupa nilai-nilai kebajikan sebagai profil pelajar Pancasila, yang dimana diantaranya yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbhinneka tunggal ikaan secara global, bergotong royong serta kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan yang telah kita susun tadi itu, ya, perlu sekiranya untuk kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, karena itu nilai-nilai ini harus berasal dari mereka sendiri yang melakukan. Nah, dalam hal ini ada sebuah pola yang kami sebut dengan keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolah. Jadi dalam hal ini bahwa yang menjadi keyakinan sekolah ini merupakan pedoman yang atau nilai-nilai yang akan menjadi tuntunan atau pedoman dalam melaksanakan disiplin. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan maupun agama. Jadi nilai-nilai keyakinan sekolah inilah yang kemudian menjadi kesepakatan bersama yang akan kita jalankan, yang akan kita pedomani untuk membiasakan budaya-budaya positif itu dilaksanakan. Nah, keyakinan sekolah ini tentu tumbuh dari keyakinan-keyakinan di kelas anak-anak atau di kelas peserta didik. Oleh sebab itu, keyakinan sekolah ini ada turunannya dalam bentuk keyakinan di kelas. Nah, oleh sebab itu, guru-guru atau wali kelas punya peran dalam hal bagaimana membuat keyakinan kelas itu supaya menjadi nilai-nilai yang bisa ditaati bersama dan disepakati bersama, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang kemudian menjadi budaya positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, keyakinan ini perlu kita susun, ya, baik dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Artinya perlu dokumentasi, ya, dalam bentuk nilai-nilai yang bisa dilihat oleh kita semua. Bapak Ibu, selain itu dalam hal kita menerapkan budaya atau disiplin positif, ada terkadang kita menemukan berbagai masalah berkaitan dengan peserta didik. Peserta didik kita terkadang punya motivasi tersendiri bagaimana dia untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini kita memahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dipahami. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi ternyata kebutuhan dasar dari manusia itu punya keinginan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, adanya kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima di komunitas atau kelompok. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan tentang pengakuan atas dasar kemampuan yang dimilikinya. Jadi dia ingin ada penghargaan, pengakuan terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Dia
manusia memiliki kebutuhan untuk memilih apapun yang sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar adalah kesenangan. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar yang sering berpengaruh atau berpengaruh dalam penerapan dari budaya positif. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kita peran guru dalam hal proses penegakan disiplin positif. Nah, ada 5 posisi kontrol dulu yang sering menjadi peran guru dalam penegakan disiplin. Khususnya yang pertama yaitu kontrol sebagai penghukum, di mana dalam hal ini guru akan memposisikan sebagai pihak yang menghakimi atau menghukum peserta didik terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi. Kemudian yang kedua adalah fungsi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi dalam hal ini guru akan memposisikan berperan bagaimana membuat siswa atau peserta didik itu merasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, peran yang selanjutnya yaitu adalah sebagai teman. Jadi kontrol sebagai teman. Jadi dalam hal ini kita guru berperan sebagai teman bagaimana memberikan masukan-masukan, saran-saran kepada siswa dalam hal penyelesaian masalah yang dia hadapi. Kemudian fungsi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai monitor. Nah, inilah yang mungkin peran ini yang mungkin akan menjadi role model ataupun cara peran yang lebih efektif bagi guru untuk dia bagaimana menyelesaikan proses-proses pembelajaran atau permasalahan di kelas. Nah, itu peserta didik, antar peserta didik atau yang lainnya. Nah, ini yang kemudian sering dikembangkan oleh dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak, ya, yang istilah kami itu yang kami kenal pelajari itu adalah yang disebut dengan proses segitiga restitusi. Nah, itu. Nanti bagaimana proses kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses segitiga restitusi nanti kita akan pelajari itu setelah kita break kurang lebih 5 menit setelah itu. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi setelah kita break sebentar, maka kita lanjutkan dengan bagaimana kita akan menerapkan proses langkah-langkah penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian masalah di kelas maupun di sekolah. Nah, nanti kami akan coba memperlihatkan beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan apa yang sering kita alami bersama peserta didik. Nanti kita akan bagaimana mencoba menyelesaikannya dengan proses langkah-langkah segitiga restitusi. Namun sebelum itu kita pelajari bagaimana apa itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, dalam hal ini jadi ada semacam proses yang membuat supaya siswa itu ketika melakukan kesalahan mungkin merasa bersalah, ketika dia kembali pada kelasnya atau kelompoknya dia bisa menciptakan karakternya lebih kuat serta lebih stabil lagi seperti itu. Nah, restitusi ini memberikan kesempatan bagi murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas serta mandiri. Nah, ini yang yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, dalam hal ini segitiga restitusi itu terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah dari proses segitiga restitusi dalam hal penyelesaian
masalah bersama peserta didik di sekolah atau di kelas. Nanti setelah ini kita akan coba menggali. Namun itu kita coba kupas satu-satu Bapak Ibu. Jadi dalam proses menstabilkan identitas ini adalah yang dilakukan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah kebagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan merupakan identitas gagal ke arah ke identitas yang sukses. Jadi anak-anak yang semulanya merasa bersalah, ya kan, kemudian kita coba menstabilkan kondisi emosionalnya, kondisi kebatinannya agar dia menjadi bersiap untuk menjadi identitas yang lebih baik. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, tadi kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi dalam proses validasi ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya dari kesalahan yang dibuat itu apa sih yang menjadi kebutuhan dasarnya itu dalam memulihkan dirinya sendiri. Nah, sehingga dalam hal ini guru dan orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Inilah di sini langkah inilah yang kemudian akan kita gali bagaimana melihat dari kebutuhan anak-anak. Apakah ternyata dari kesalahan itu, ternyata dia sudah terbelakang masalah yang mungkin ada di rumah, misalnya orang tuanya sakit atau kondisi ekonomi, ya kan, atau kondisi psikologisnya membuat dia tertekan. Itu yang perlu kita gali dan kita lihat apa menjadi kebutuhan dasarnya. Kemudian langkah yang ketiga, ya, adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam hal ini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik, atau tadi kita sudah pelajari sebelumnya, motivasi yang timbul dari diri sendiri, ya, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Nah, jadi tadi kan kita sudah bersama-sama buat keyakinan kelas yang disepakati oleh semua anak. Jadi kita coba kaitkan bagaimana nilai-nilai keyakinan itu menjadi hal yang harus jadi pedoman bagi dia ketika dia menjadi kesalahan. Ya, ternyata dari kesalahan itu dia melanggar nilai-nilai yang telah disepakati. Nah, dari situlah kemudian kita berupaya bagaimana mendorong anak supaya bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, ya, tentang Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan konsep self disiplin, ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya coba akan mengelaborasi sebuah kasus, ya, sebuah kasus siswa membolos pada jam pelajaran. Jadi ini saya coba bacakan. Sebelum jam pelajaran bahasa Inggris, Zuhri meminta izin ketua kelas untuk pergi ke kamar mandi. Sampai jam pelajaran bahasa Indonesia, setelah bahasa Inggris selesai, Zuhri tidak kunjung kembali ke kelas. Menurut informasi dari temannya, Zuhri membolos pada jam pelajaran bahasa Inggris karena dirinya belum mengerjakan rekonteks yang diberikan seminggu yang lalu. Ibu Anita selaku guru pengampu mata pelajaran bahasa Inggris kelas MIPA 2 melaporkan tindakan Zuhri kepada Pak Budi selaku wali kelasnya. Nah, pada istirahat kedua, kemudian Pak Budi memanggil Zuhri ke ruang guru untuk menanyakan permasalahan tersebut kepada dirinya. Nah, oke, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh mengelaborasi masing-masing berdasarkan segitiga langkah-langkah segitiga revolusi yang telah saya sampaikan tadi. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh Pak Budi di kelas ataupun di sekolah. Ya, jadi fungsi Pak Budi adalah bagaimana menjadi wali kelas di sekolah. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, silakan menuliskan ataupun bisa menyampaikan kepada
kami semuanya dalam hal ini. Nanti kita juga akan sama bahas sama-sama. Nanti ada sebuah video yang nanti akan kita tampilkan dalam bentuk langkah-langkah eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pak Budi. Nah, silakan nanti Ibu boleh lihat, kemudian dikomentari apa yang telah dilakukan. Baiklah Bapak Ibu, ya. Tadi Ibu Bapak Ibu sekalian juga bersama-sama mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan kasus, yaitu tentang siswa membawa sebuah jemput di kelas. Ya. Ini Pak Budi selaku wali kelas memanggil siswanya untuk dilakukan layanan langkah-langkah restitusi. Nah, bagaimana mungkin prosesnya nanti kita coba akan diskusi bersama. Namun saya coba ingin Bapak Ibu memberikan saran dan tanggapan berkaitan dengan video yang akan kita putar berikut ini. Ya. Silakan duduk, tulis.
Ibu, tadi sudah kita lihat sama-sama ya, ada salah satu guru yang namanya Pak Budi yang kemudian memanggil juri untuk dilakukan langkah-langkah sedikit restitusi. Nah, dari video itu tadi apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari proses atau langkah-langkah sedikit restitusi yang telah dilakukan oleh Pak Budi? Nah, ya. Jadi dalam hal ini ternyata Pak Budi telah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi yang ini tadi ya. Yang pertama dia mencoba menstabilkan identitas. Jadi dia menanyakan bagaimana kabarnya Zuri, kemudian menanyakan bagaimana keadaannya. Seperti itu. Ada langkah yang kedua yang dilakukan adalah menstabilkan atau melakukan validasi tindakan yang salah. Tadi Pak Budi menanyakan sebenarnya apa sih yang menyebabkan si juri itu tidak melakukan atau menyelesaikan tugas yang atau membolos ya, membolos seperti itu. Nah, ternyata dari hasil percakapan yang digali oleh Pak Budi, ternyata si Budi ini orang tuanya sakit, sehingga dia tidak dapat menyelesaikan tugas yang itu, akan membolos seperti itu. Kemudian, nah dari proses terakhir tadi itu Pak Budi kemudian menanyakan, sebenarnya yang dilakukan oleh peserta didik adalah hal yang salah dan itu melanggar apa yang menjadi keyakinan yang telah disepakati oleh bersama. Nah, di situ kemudian Pak Budi ya kemudian mendorong siswa itu bagaimana menyelesaikan proses permasalahannya itu secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, ya. Nanti kita coba akan coba lihat di kasus yang kedua. Nah, ini sambil kita bersama-sama kita akan berdiskusi ya. Kasus yang kedua adalah siswa mencontek pada saat tes sumatif akhir semester. Nah, jadi ada seorang siswa yang bernama Malaysia ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif akhir semester. Nah, atas laporan dari pengawas ujian sumatif, ya, Pak Harun, ya, kemudian memanggil Malaysia ya, untuk menghormati akan kejadian tersebut. Nah, di sini kita coba lihat seperti tadi. Coba saya ingin lihat Bapak Ibu bersama-sama diskusi tentang video yang diputar seperti ini. Ya. Bisa silakan duduk. Bisa tahu kenapa kita ini kemarin? Oke. Coba kamu ceritakan bagaimana kronologis kejadiannya.
Jadi Pak Harun kemudian membagi Misya untuk dilakukan layanan segitiga restitusi. Nah, nanti coba apa namanya sambil kita diskusi sama-sama. Tadi melihat bahwa Pak Harun tadi sudah melakukan langkah-langkah apa yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi tadi dari pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah bagaimana memberikan keyakinan ya, kepada siswa tersebut. Nah, itu tadi dilihat apa namanya siswa kemudian secara mandiri mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan kemudian mencoba memberikan solusi penyelesaian bagaimana proses selanjutnya jangan sampai hal ini terjadi lagi. Ya, seperti itu. Mungkin demikian Bapak Ibu, ya. Nanti kita coba lanjut dengan sesi berikutnya. Ya. Ya, bagaimana misalnya ya anak-anak kita ini nanti yang kuliah ya di semi militer itu kan lebih keras pendidikannya Pak. Nah, sedangkan kita mempersiapkan mereka lembut kan, nah, nanti tidak kebentrokan nanti itu antara persiapan kita ini anak lembut semi militer dari sekolah kedinasan itu kan jadi Pak, nggak nyambung dia. Nah, jadi maksud saya tuh kalau memang program kita pemerintah kayak gini ya, sekolah-sekolah semi militer juga harus kayak gini, barulah kita bisa membentuk kepribadian yang sesuai dengan yang di negara Finlandia tadi kan. Nah itu soalnya gini ya, kalau enggak kita nih berbeda lah misalnya, nanti anak-anak kita tuh di sekolah kedinasan semi militer terkejut ya Pak, karena di sana itu kalau saya pendidikannya tuh ya mirip-mirip militer juga Pak, sekolah kedinasan, karena mereka ini kan calon pemimpin ya, calon pemimpin di bidang apa namanya tuh pemerintahan lah ya, kayak contoh lah di PDN itu kan dia sejajar dengan akabri laut dan darat kan, Polri juga misalnya akan sejajar mereka, sama pun setingkat perwira juga mereka kan. Nah, itu gimana nanti pemerintah? Bapak Ibu, ya, tadi secara bersama-sama kita sudah sedikit memahami ya apa yang berkaitan dengan budaya positif, disiplin positif, ya. Kemudian tadi sudah kita juga berikan beberapa video berkaitan dengan penyelesaian proses segitiga restitusi. Sebelum nanti kita coba tarik kesimpulan dari hasil diseminasi pada hari ini, saya mungkin akan coba membuka beberapa termin pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu akan menyampaikan saran atau pendapat ataupun pertanyaan berkaitan dengan proses budaya positif yang perlu kita lakukan di sekolah kita pada saat ini. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Tadi kita sudah bersama-sama berdiskusi ya, beberapa pertanyaan yang cukup luar biasa tadi dari Pak Juvinalis, juga ada dari pertanyaan. Jadi ternyata Bapak Ibu, inilah kita perlu kita sadari bahwa peran kita sebagai guru tentu ada tugas yang sangat berharga dan mulia. Ya. Kita tidak cuma bisa memberikan teladan bagi anak-anak kita, tapi kita bisa bagaimana menumbuhkan nilai-nilai positif pada diri peserta didik kita agar dia secara bisa bermandiri, memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian bakal menjadi bekal pengetahuan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Sedikit konklusi atau kesimpulan pada
kesempatan ini izinkan saya memberikan sebuah kalimat kesimpulan bahwa disiplin positif itu lahir dari motivasi diri personal yang kuat. Jadi kita namanya disiplin positif itu harus lahir dari motivasi yang kuat pada diri sendiri, ya kan? Artinya satu diri harus kita dorong supaya bisa memiliki motivasi seperti itu. Nah, tugas guru harus menumbuhkan motivasi diri anak agar tumbuh pribadi yang mandiri, taat, dan patuh serta bertanggung jawab. Inilah yang menjadi tugas kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mendorong anak-anak supaya memiliki motivasi yang tinggi terhadap nilai-nilai yang dia yakini, ya, kita yakini bersama untuk kita menjadi kebiasaan kita, budaya kita di sekolah. Nah, sehingga nanti pada akhirnya akan tercipta ekosistem pendidikan yang berkualitas, bermutu di sekolah seperti itu. Inilah yang mungkin sedikit yang bisa kami simpulkan pada kesempatan ini. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang serta ibu-ibu sekalian telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan diseminasi berkaitan dengan budaya positif ini. Demikian, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Salam. Nah, silakan duduk, Juri. Apa kabarnya, Juri? Alhamdulillah saya baik saja, Pak. Alasan Bapak memanggil kamu, saya di ruangan ini, saya mendapat laporan dari Ibu Arita dari bahasa Inggris ya, bahwa tadi kamu sengaja membolos perhatian beliau. Nah, kalau boleh Bapak tahu kenapa kamu membolos? Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Tadi waktu jam mata pelajaran bahasa Inggris saya izin ke WC. Namun setelah ke toilet saya pergi ke perpustakaan. Saya memutuskan tidak kembali ke kelas karena belum mengerjakan tugas recording teks, Pak. Oh, begitu ya. Ya, tidak apa-apa sih sebenarnya ya. Memang karena kamu sudah mengakui kesalahan itu, tentunya kamu memiliki alasan. Kalau boleh Bapak tahu alasannya apa kamu tidak mengerjakan tugas buah kita? 5 hari yang lalu ayah saya dibawa ke rumah sakit, Pak. Saya menjaga ayah bersama ibu. Setiap pagi saya pulang ke rumah dan langsung berangkat ke sekolah karena saya harus segera menjaga ayah saya lagi. Jadi saya tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas, Pak. Gitu ya. Ya, memang Bapak cukup paham apa yang menjadi masalah kamu ya dan keluarga. Tentu tidak mudah. Namun tindakan yang kamu lakukan dengan membolos perpustakaan itu tidak baik. Ya, Bapak di sini ingin mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama supaya Juri bisa memperbaiki situasi ini. Ya, nah, bukankah kamu sekolah untuk masa depan? Ya, jika kamu membolos itu kamu merugikan diri sendiri. Nah, menurut kamu apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak, Pak. Kemudian kira-kira akan apa yang akan dilakukan? Saya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan, Pak. Oh, begitu ya. Nah, apa namanya? Saya sangat senang mendengarnya. Nah, nanti apa namanya? Tugas-tugas yang telah diberikan dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, kira-kira apa yang kira-kira bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan minta maaf kepada kedua kita selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Tak hanya itu saja, saya akan segera mengerjakan tugas membuat recording teks yang telah diberikan sejak minggu yang lalu. Insya Allah bertanya, saya tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas lagi, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Juri ya. Karena kamu telah mau belajar dari kesalahan. Semoga saya doakan semoga akhirnya cepat segera sembuh. Ini terima kasih doanya, Pak. Semoga nanti dimudahkan dengan melaksanakan tugas. Terima kasih, Pak. Itu masih berbiasa selalu kembali ke kelas. Baik, Pak. Ini keluar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, Misha, silakan duduk. Gimana kabar kamu hari ini, Misha? Baik kan? Alhamdulillah baik, Pak. Misha, tahu mengapa dipanggil kemarin? Waktu ujian kemarin saya menyontek, Pak. Menyontek. Coba kamu ceritakan bagaimana kronologis kejadiannya. Ya, Pak. Jadi waktu hari itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan, Pak, dan dipanggil oleh pengawas Pak. Oh, begitu. Ya, menurut Bapak sih memang setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan ya. Kamu sudah baik, sudah mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya, Pak, saya minta maaf. Ya. Terus, kenapa kamu sampai mencontek? Karena orderannya begitu sulit, Pak. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil ke dalam ruangan. Saya minta maaf, Pak. Oh, catatan kecil. Menurut kamu tindakan itu benar atau salah? Salah, Pak. Karena saya tidak dulu dalam Bapak senang mendengarnya. Menurut Bapak, nilai yang paling berharga dari seseorang adalah kejujuran. Memang yang namanya belajar itu tidak ada yang mudah dan gampang. Namun kita harus tetap bersemangat dan giat mempelajarinya. Bapak yakin Mesya adalah orang anak yang cerdas. Ya, untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian bulan ini? Saya akan melakukan, Pak, dan saya akan bertanya kepada guru mata apabila saya belum paham tentang pelajaran. Bagus. Saya yakin Bapak Ibu guru yang lain pasti akan senang ya membantu Mesya di masa yang akan datang. Terima kasih, Pak. Nah, kamu harus semangat ya Mesya. Tidak ada yang sulit jika kita mempelajarinya dengan baik dan giat. Baiklah, kamu sebentar lagi istirahat. Silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Saya merasa senang dan sadar untuk bertanggung jawab terhadap tindakan diri saya sendiri. Memperlakukan restitusi yang Pak Chandra berikan membuat saya lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang saya dan teman-teman lakukan. Ya. Saya merasa keyakinan kelas kami yang kami bangun bersama membuat kami lebih bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati bersama dengan teman-teman yang lain. Kami merasa lebih disiplin oleh karena motivasi dari diri kami semua, sehingga membuat kami lebih mandiri dalam melaksanakan perbuatan. Sama-sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 10.
Buat guru penggerak dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan video yang telah tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagaimana kita menerapkan proses budaya positif dan penerapan dari segitiga ekspresi yang telah kita pelajari pada modul 1.4. Terima kasih, salam guru penggerak.